Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran Al-Quran hadis. Saya akan mengulang pelajaran yang kemarin. Saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu apa? Qoro ayat yang artinya Al-Quran diartikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan petunjuk. Pengertian Al-Quran menurut para ulama di sini ada 3. Yang pertama, Syekh Muhammad Hudari Bait. 2, Subhi Salih. 3, Syekh Muhammad Abduh. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, Syekh Muhammad Hudari Bait. Al-Quran ialah lafal firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir. Mutawatir itu meriwayatkan, yang ditulis dalam mushaf. Mushaf itu dari halaman ke halaman. Yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nomor 2, Subhi Salih. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis
sebaliknya. 4. Al-Quran menjelaskan tentang sains yang sebenarnya teruji secara ilmiah. B. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Maksudnya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad oleh menantang manusia dan jin untuk membuat satu surah saja yang serupa dengan Al-Quran, tetapi tidak ada yang mampu. Kayak jin itu ingin membuat Al-Quran, tapi jin itu tidak mampu yang mau membuatnya itu. Jadi kan yang membuat itu Nabi Muhammad. Jadi jin itu tidak bisa apa. Terus Al-Quran adalah Al-Quran adalah Al-Munazzalul ala qalbi Muhammad. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Al-Quran sekedar diperdengarkan atau dilafalkan oleh malaikat Jibril, lalu diikuti dan dihafalkan. Maksudnya di sini Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi selain beliau tidak disebut. Al-Quran Al-Quran hanya khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak diturunkan ke Nabi Musa, tidak diturunkan ke Nabi Muhammad. B. Al-Quran adalah al-manqulu bit-tawatur. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara keasliannya. Maksudnya di sini Al-Quran disampaikan secara mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil bersepakat untuk berbohong. Sejak zaman Nabi, Al-Quran dihafal oleh para sahabat dan juga ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, kulit binatang, batu, dan tulang. Ngerti kalian? Ya. Al-Quran adalah al-mutawabbatu bitilawati. Al-Quran adalah al-mutawabbatu bitilawati, artinya membaca Al-Quran bernilai ibadah. Maksudnya di sini Al-Quran bernilai ibadah membaca kitab lain selain Al-Quran. Kalian baca kitab lain itu